Oke, nah sekarang bisa diceritain nggak Kak salah satu pengalaman yang paling berkesan gitu selama praktek di rumah sakit tuh apa sih? Oke, jadi pengalaman berkesan buat aku selama praktek di rumah sakit tuh yang paling berkesan banget itu waktu aku dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan buat pasang NGT ke anak usia sekitar 5 sampai 7 tahun lah pokoknya itu. Dan itu pertama kalinya aku pasang NGT. Sebelumnya aku nggak pernah pasang NGT ke pasien manapun. Dan waktu itu juga itu bukan kesengajaan sih, karena emang awalnya kebetulan aku pengen lihat aja gitu si kakak perawatnya pasang NGT ke anak tuh kayak gimana sih. Soalnya kan yang kita tahu ya, pasien anak-anak kan kalau ketemu kita dari kejauhan aja dia udah takut gitu, apalagi kita deketin dia nangis. Belum lagi kalau misalkan kita sentuh gitu, walaupun cuma di TV doang, dia bisa nangisnya nangis kejer banget kan gitu. Jadi kayak penasaran sih awalnya. Ya awalnya ya penasaran, terus ya bantu-bantu izin ke kakaknya, pengen ikut, pengen lihat cara pasang NGT ke anak tuh kayak gimana sih. Dan si kakaknya setuju. Pas nyampe ruangan tiba-tiba disuruh dong. Jadi si kakaknya yang ngedampingin kita, jadi aku yang diliatin sama kakaknya tuh buat pasang NGT. Dan alhamdulillahnya anaknya waktu itu kooperatif, keluarganya kooperatif, anaknya kooperatif. Dan seketika ya aku percaya diri buat pasang NGT ke anak-anak. Ditambah lagi kan ada kakak perawat yang ngedampingin, ya otomatis rasa lebih aman gitu buat kitanya. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku berhasil buat pasang NGT ke anak tersebut. Ya pokoknya di situ timbullah rasa kayak seneng gitu kan, bangga gitu, gila gitu kan. Seumur hidup gue belum pernah pasang NGT, tiba-tiba sekali pasang NGT ke anak-anak kayak berhasil. Jadi kayak suatu kebanggaan banget gitu, kayak aku tuh dapet medali emas gitu pada saat itu, kayak juara 1 gitu loh aku. Dan sampai pulang pun aku cerita ke teman-teman aku dengan bangganya gitu, karena emang itu pengalaman pertama dan membekas gitu buat aku. Dan buat kalian yang mau praktek rumah sakit, jangan lupa pokoknya sebelum ke rumah sakit kalian harus baca-baca lagi SOP tentang tindakan keperawatannya. Terus lihat kan biasanya tuh ada tuh capaian targetnya di buku panduan praktek itu tuh, lihatlah. Terus lihat juga SOP-nya. Dan nanti pokoknya setiap ada kesempatan kalian harus maju. Kalau kalian gak dikasih kesempatan buat ngelakuin langsung, minimal ya kalian ngedampingin kakaknya, nyiapin alatnya, ngedampingin, terus liatin. Dan kalau misalkan kalian emang dilepas ya bagus, lebih bagus gitu kayak gitu. Karena kan emang nanti kita kedepannya profesi kita ya berhubungan sama itu gitu kan. Ya pokoknya seru banget lah, kalian nanti tahu sendiri lah di lapangan. Pokoknya harus semangat, terus belajar. Kalau di lapangan jangan lupa banyak nanya, banyak praktek. Pokoknya puas-puasin lah, kalau misalkan lagi praktek ya kita harus praktek gitu. Oke, gue Priska Wulandari di sini. Gue bakalan sharing sedikit pengalaman yang berkesan gitu ya selama di rumah sakit atau melaksanakan PKL. Jadi pengalaman itu sangat beragam sekali sih. Contohnya tuh banyak ketemu pasien-pasien yang di luar dugaan gitu, kayak yang tiba-tiba histeris, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ngejerit, padahal itu tuh nggak ada ininya sama sekali gitu loh, nggak ada yang ganggu sama sekali gitu, tapi tiba-tiba dia tuh kayak gitu. Nah ternyata yang bikin dia kayak gitu katanya tuh dari suhu tubuhnya tuh kan waktu itu pasiennya tuh tinggi banget gitu. Jadi dia tuh kayak ngigo, tapi ngigonya tuh bikin kaget semua orang gitu. Selama praktek di rumah sakit itu, kita dituntut untuk lebih mandiri, lebih peka dan lebih cekatan untuk melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien, sehingga semua kebutuhan pasien itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan kita juga harus berpikir kritis kenapa tindakan itu dilakukan kepada pasien, indikasinya apa, harus secara rasional. Kemudian melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien, kepada keluarga, dan juga kepada perawat maupun tenaga kesehatan yang lainnya.